Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, yarhamukallah, para alim ulama, imama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai majelis ini dengan puja dan puji atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sungguh banyak, tak terkira, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andainya kalian coba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tak akan bisa mengiranya. Dan yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang membuat hidup kita ini berharga dan bernilai. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyebut namanya membuat kita mendapatkan pahala dengan sentiasa menunjukkan salawat dan salam kepadanya, karena kita ingin di akhirat tempatnya dekat-dekat. Dan Nabi mengatakan, inna aqrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salam. Yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti tempatnya adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Ma'asyiral kiram, pada kesempatan ini tema kajian kita sebentar lagi. Serius, bersiap untuk musim yang sangat besar. Ma'asyiral kiram, tentu tidak perlu ditanya lagi apa yang dimaksud. Tonton pasti sudah paham. Kalau sudah paham, sudahlah. Ya, nah, memang dalam waktu berapa hari lagi ya? 4 hari lagi. Oh 8. Antum mikir esok kita. Nah, waktu yang sangat singkat. Kita akan masuk ke musim tanam atau musim siram atau musim panen. Musim panen rupanya. Tapi ala bertanam? Ala bertanam? Ladang musim panen. Itu yang panen. Jadi sampai sekarang apakah kita sudah serius atau belum? Ya. Karena kalau belum juga serius, berarti kita tidak merasakan betapa besarnya, berapa mulianya, berapa berharga dan bernilainya yang akan datang kepada kita itu. Karena mustahil kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, suatu perhelatan besar, suatu perdagangan besar, suatu panen raya yang besar, lalu kita tidak ada bersiap sama sekali. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang presiden kan datang tapi tidak ada persiapan. Nah, lewat sana. Nah, kan turun aja. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat, suatu acara besar, apalagi kita mengharapkan daripadanya pemberian dan bawaan besar, tentu kita memerlukan persiapan besar. Makanya semakin kita kenali kelebihannya, semakin kenali harga dan nilainya, semakin kita rindukan dan bersiap kita untuk menghadapinya. Makanya Mu'alla Ibn Fadl menyebutkan, kanu yad'una Allah ayyuballighahum Ramadan 6 ashhur. Dulu mereka, siapa mereka? As-salaf,
generasi terbaik. Mereka 6 bulan lamanya berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa pula, ya Allah, Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, tolong terima Ramadan dari kami. Berarti 6 tambah 6 12. Berarti selama 12 bulan itu mereka selalu mengingat Ramadan. Mungkin di situ lahir hadis. Ya, hadis palsu. Ya, hadis dinisbatkan ke Nabi palsu, tapi dinisbatkan kepada seorang ulama mungkin benar. Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya para hamba ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka pasti mencita-citakan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau menggali sedang laku, terasa habis hari tak? Menggali laku. Abi ayabi bang? Kan tak abi ayabi dah? Kalau itu tong pemilu, pas metong sahur tu awak sodo abi ayabi. Nun capek lama tak suai lah. Kalau tidak ada sahur tu awak tu. Kalau tu awak sodo, pasti tak tak suai biaya. Ikan ya? Kita jualan makanan misalnya. Untuk orang sahur atau orang berbuka, laku, itu bisa membuat kita lupa sahur dan lupa berbuka. Karena kita mengharapkan keuntungan, mengharapkan barang laku. Sah? Gitu kan? Kalau pas nunggu doyan, sebantu hari, amu tololak deh. Antum pernah nunggu durian? Nunggu durian tak jatuh, pernah? Setiap 2 menit durian jatuh. Kira-kira ngantuk tak antum? Serius ya? Tidak ada ngantuk kan? Begitu. Padahal berapalah durian? Berapalah jualan? Berapalah gale? Tapi begitu kita bisa menghilangkan rasa mengantuk, bisa menghilangkan rasa jemu, capek. Makanya Allah sebutkan kaum muslimin isyarat dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Tadi saya katakan, tanya lagi orang pasar, doket-doket ayo. Orang pasar jualan apa? Jualan kue, jualan apa yang laku menjelang ayo? Syekh, jualan apa yang paling laku menjelang hari raya? Toples Masya Allah. Baju ayo, baju, kain semuanya. Sahih? Ada enggak orang itu merasa bosan? Ada orang merasa bosan? Enggak. Ya kan? Subhanallah. Demikianlah orang-orang yang menyadari pentingnya bulan Ramadan. Makanya kalau menggali, bapak bulannya bersiap untuk mengatur berapa ini, baju ini berapa dibeli, ini berapa, menyiapkan modalnya. Sahih? Nah, demikian juga orang yang mengharapkan datangnya Ramadan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Menjelang Ramadan ini, Allah sebenarnya ingatkan kita dengan 2 peristiwa besar yang sangat erat kaitannya dengan puasa dan segala amal di bulan Ramadan. Apa itu? Ada yang tahu? Temenung tuh.
Ada yang tahu? Dua kejadian besar di bulan Sya'ban ini. Allah ingatkan kita karena akan ada imbasnya kepada amalan kita di bulan Ramadan. Apa itu sih? Banyak puasa. Sahih? Banyak puasa. Tapi itu bukan peristiwa. Ada peristiwa besar di bulan Sya'ban. Ahsant, barakallahu fiik. Bahwa di bulan ini catatan amal setahun itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan puasa kita sejak Ramadan tahun lalu sampai dengan Sya'ban tahun ini akan dimasukkan dalam laporan tahunan. Kalau laporan tahunan, apa biasa sudah itu? Kalau laporan tahunan, selepas itu apa biasanya? Tidak paham pertanyaannya. Kalau diterima laporan tahunan, apa yang terjadi? Antum kerja di mana sih? Antum kerja di mana? Enggak le, enggak ada buku tahunannya. Oh, enggak, iyalah, harian aja. Laporan tahunan isinya seluruh kegiatan kita setahun. Kalau ada bonus, mana yang lebih besar? Bonus tahunan apa bonus harian? Ya tahunan. Ada bonus tahunan. Makanya di bulan Sya'ban ada peristiwa kedua lagi yang juga besar. Apa itu? Batambola dapat engkau dua lullah. Lopemo. Yang kedua adalah Allah di pertengahan bulan Sya'ban, zakanat lailatun nisfi min Sya'ban, ittala Allahu ala khalqih fayaghfiru likulli man fil ardi illa lirajulain. Allah memperhatikan hamba-hambanya lalu membagikan ampunan kepada setiap orang yang ada di bumi ini kecuali hanya untuk dua orang. Ini dua orang ini bukan bilangannya, jenis. Siapa yang pertama? Illa limusyrikin, kecuali bagi orang yang berbuat syirik. Orang berbuat syirik tak ada ampunan. Sebab apa? Laporan amalnya tidak diterima. Tuan-tuan kan pernah belajar syarat diterima amal apa? Adalah ikhlas. Apa makna ikhlas? Bersih dari syirik. Baik syirik besar atau syirik kecil. Apa syirik kecil? Yang selalu meriah. Ya kan? Kita ingin segala sesuatu ingin meriah. Ketika ingin meriah datang, ketika meriah datang, tentu datang ria. Ya Ustaz, tamat kita sarjana, ingin diwisuda dengan wisuda yang meriah. Akhirnya datang ria. Makanya kalau orang yang sering, mohon maaf nih, kalau wisudanya meriah, nanti ijazah dan fotonya dipasang di ruang tamu. Sahih? Makanya beruntunglah kami, walaupun sekolah di negeri orang kaya, tetapi wisudanya tidak meriah, sehingga tidak datang. Saya sebenarnya tidak ada foto wisudanya, 1 sampai S3, tidak ada foto wisuda yang di Pampang itu, tidak ada. Harusnya kan di Pampang kan, 1, 2, 3 kan, harusnya. Nah, bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi negara, dengan presiden, menteri dan sebagainya, malas juga foto-foto, tidak juga nambah duit depannya. Piti awak lah bibi nyongok gitu.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau tambah biti, mana kalau pasang foto rumahnya kan, nah, bibitinya setiap bulan jadilah kan enggak jurang. Takut uang kawan enggak jurang kan? Sah? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi riya, syirik adalah penghalang terbesar amalan diterima. Yang kedua apa? Yang kedua? Enggak. Yang kedua musyahin. Orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Atau dengan, apalagi dengan orang tuanya. Apalagi dengan suami atau bininya. Mertua dan seterusnya. Kan dengan ustadznya juga. Banyak bantah sama ustadz ya kan? Gara-gara pemilu banyak bantah sama ustaz gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak boleh sedikit pun berikhtilaf kita nampaknya. Jadi antum inginkan ustaz kita semuanya maksum ya. Jadi gara-gara suatu masalah hilang keakraban, hilang silaturahmi, hilang semuanya. Memang satu-satunya masalah yang kita bahas masalah ini aja. Nah, illa li musyahin. Musyahin di sini orang yang tidak berbaikan, baik karena dunia maupun karena agama. Makanya Mujahid dan Qatadah menafsirkan musyahin di sini dengan makna sahibil bid'ah, ahli bid. Takut antum bilangnya ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah masuk? Kenapa ahli bid'ah masuk? Kenapa ahli bid'ah tidak diberikan ampunan? Karena bid'ah sebesar-besar masalah yang membuat orang berbantah. Sah? Kan ya? Tidak cahaya tuntun Pak. Itu terjadinya penghentian orang mengaji di masjid. Gara-gara apa tuh? Kalau bukan gara-gara bid'ah. Sah? Sahih? Gara-gara bid'ah. Ini nak menegakkan sunnah, ini menegakkan bid'ah. Apa sunnah Nabi? Amar ma'ruf nahi mungkar, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Ini tidak boleh salah-salahkan. Sahih? Tidak boleh salahkan. Terus kalau tidak ada salah-salahkan, jangan buat salah. Ya kalau tidak pun disalahkan, jangan buat salah. Ikut aja yang benar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya musyahin karena dunia, musyahin karena agama, dua-duanya tidak dapat ampunan. Apa sebab? Amalnya memang ditolak kalau kita membantah amalan kita. Syekh, antum tidak tahu selama ini ya, yang tahu hanya ikhlas, ikut sunnah, itu aja kan? Lambat ngaji itu. Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat bahwa amalan kita diangkat hari Senin dan Kamis. Lalu ketika amal itu mau diangkat pada Allah SWT, Allah katakan kepada malaikat yang orang sedang tidak berbaikan dengan saudaranya, amhila hazaini hatta yastaliha. Ini dua orang ditahan filenya dulu, jangan diproses sampai keduanya berdamai. Jadi kalau tidak damai, kalau setahun dia tidak damai, berarti proses laporan amalnya setahun tidak diproses. Nah, di bulan Syaban ini tidak juga diproses, otomatis ya tidak keluar gaji, tidak dapat ampunan. Maka jadi kita kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, maka menjelang datangnya Ramadan ini, supaya amalan kita sejak setahun lagi diterima dan lapang kita melangkah di bulan ini, maka perhatikan dua hal. Satu, apa yang pertama?
yaitu jangan zalimi Allah Subhanahu wa taala. Jangan zalimi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau zalim dari orang yang berkuasa tinggi itu tidak baik, sah. Apalagi zalim daripada yang tidak, yang berkuasa. Allah berkuasa, dia tidak menzalimi kita. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu fima bainakum muharraman wa ma ana bizzallami lil abid. Allah tidak menzalimi hambanya. Makanya Allah tidak rela dizalimi oleh hambanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Apa kezaliman itu? Innasyirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini Nabi langsung yang menafsirkannya, bahwa ini maksud dengan orang yang beriman tidak mencampurkan iman dengan kezaliman. Nabi tafsirkan dengan kesyirikan, bahwa tidak berbuat syirik, mereka lah yang aman, mereka yang dapat petunjuk. Maka orang yang di dalam hatinya ada keyakinan-keyakinan yang bisa membuat kesyirikan, maka Ramadan baginya bukan menyenangkan. Apa sebab? Karena amalannya yang lalu saja belum diproses, apalagi yang sekarang. Maka dia menjadi beban kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, karena Ramadan itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana diwajibkan pada orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jelas? Yang kedua, yang menghalangi amal diterima adalah tidak berbaikan dengan sesama. Tidak berbaikan dengan sesama. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka bersihkan hati ini dari semua orang yang kita tawan dan kita penjarakan dalam hati kita. Ya, sebulan itu pula dendam kita padanya, sebulan ini pula catatan keburukannya pada diri kita, sehingga hati ini penuh sesak oleh catatan-catatan keburukan orang lain. Kalau catatan keburukan itu merusak hati apa tidak? Merusak hati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau merusak hati itu berdosa, dan dosa itu ada seperti racun yang merusak fungsi hati kita, sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, iman juga terganggu. Orang hasad tidak mungkin beriman, orang beriman tidak mungkin hasad. Nabi katakan la yajtami'u fi al-abdi imanun wa hasad. Seorang hamba tak mungkin terkumpul padanya dua hal yang berlawanan, iman dan hasad. Iza wujida ahaduhuma rufi'al akhar. Bila salah satu keduanya ada dalam hati seorang hamba, maka yang lain akan pergi. Hasad ada, iman pergi. Iman ada, hasad minggat. Antum pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih hasad? Pilih iman, Syekh, aman. Pilih hasad, deh, berkesan hati kita. Coba orang yang hasad,
kemanapun dia mandang, dia takkan pernah merasa senang. Sahih? Dibuat orang masjid, tidak enak juga. Ngaji orang di masjid, tidak suka juga dia. Bebini orang lagi, tidak suka juga. Tidak bebini orang salah juga. Sahih? Jadi orang hasad itu tak pernah merasa bahagia. Maka jangan harap orang yang hasad akan membawa kebahagiaan di lingkungannya. Tidak mungkin. Dia sendiri tidak bahagia, cuman dia mau bahagia. Dan hasad ini kalau dipelihara luar biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah mendengarkan ada kontes hasad sedunia? Hah? Terlambat antum tidak update. Hah? Enggak, ini orang kampung juga itu. Itu di Baghdad sana. Diseriwayatkan oleh Imam At-Tabutahir As-Silafi dalam At-Tuyriyat. Berkumpullah tiga legenda hasad dunia. Masya Allah. Saling membanggakan hasadnya. Lalu yang dua bilang, kamu si fulan, kamu ngaku paling hasad di dunia. Iya. Apa yang hasadmu sampai tingkat mana, ayo? Lalu dijawab, ma tamannaitu an af'ala bi ahadin khairan qat. Hasad saya sampai saya tak pernah berniat untuk berbuat baik pada orang lain. Berniat bu elok ndak. Tak pernah berniat berbuat baik pada orang lain. Allah, berniatnya tak ada, tak pakai modal, dah ada niatnya, saking hasadnya. Yang satu bilang lagi, yang dua ketawa, anta ahsanu ahli dunia. Kalau gitu kamu masih menjadi penduduk dunia terbaik, masih manusia terbaik. Heran dia, wa madza indakum? Kalau gitu hasad kalian bagaimana? Yang kedua menjawab, apa jawabannya? Amma ana fama tamannaitu ay yaf'ala ahadun bi ahadin khairan qat. Saya saking hasadnya tak pernah ingin nengok orang berbuat baik pada orang lain. Mana yang tinggi? Yang pertama tadi, tidak ingin dia berbuat baik pada orang lain. Sah? Berniat aja buat baik tidak ada. Yang satu lagi, tak pernah senang melihat orang lain berbuat baik pada orang lain. Berniat orang lain berbuat baik pada orang lain. Mana yang lebih hasad? Yang kedua, orang lainnya tidak boleh buat baik pada orang lain. Yang tadi dia sendiri, oke lah, dia sendiri kan rugi dia kan. Ya, dia rencana nak kasih minum orang misalnya bulan Ramadan, rugi dia. Tapi kalau ini tidak, orang lain pun nak beri perbukaan Ramadan, tidak suka dia. Apa mesti Ramadan buatlah perbukaan. Nah, ketawa yang ketiga, izan antum ahsanu alid dunia. Kalau gitu kalian berdua masih manusia terbaik. Itu versi orang hasadnya. Lu gimana kamu? Wih, kalau saya tidak ada yang bisa melawan saya. Apa katanya? Ma tamannaitu ayaf'ala ahadun bi khairan qad. Saya tak pernah ingin orang lain berbuat baik pada saya. Jadi dia yang mendapatkan kebaikan itu tetap dia hasadi orang yang berbuat baik kepadanya. Apa sebab? Nanti dapat pahala dia. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah penyakit yang diidap oleh orang-orang yang tidak pernah senang di dunia itu. Nah, orang seperti ini takkan pernah amalnya terjaga. Karena hasad itu tidak diiringi dengan iman. Orang hasad tidak akan beriman. Padahal puasa mesti dengan iman. Mesti dengan iman. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka seruan dari Nabi SAW supaya amal kita diterima, ampunan kita terima,
bersihkan hati kita dari menzalimi Allah dengan syirik. Buang semua keyakinan-keyakinan syirik itu. Memang ada orang Islam yang syirik, Ustaz? Ada orang Islam berbuat syirik? Hah? Iya. Mana masa mungkin dia bersyahadat kok? Dia bersyahadat asyhadu, ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam mana antum bilang dia syirik? Ustaz, antum nak mengapirkan orang Islam nampaknya. Ya sih. Orang-orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah tahu kan? Syirik apa bukan? Syirik apa bukan? Syirik kan? Mereka kalau haji baca apa dia? Wih, tidak pernah orang jahiliyah ni haji. Awak aja tidak pernah ni haji ya? Kaum muslimin. Bacaan labbaik Allahumma labbaik sama. Sampai di sini aman. Labbaik la syarika laka labbaik masih aman. Labbaik la syarika lak aman. Tidak ada sekutu bagimu. Tapi mereka selipkan kalimat illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini mana-mana baru tu buat masalah aja. Lah sudah meten dari Allah Ta'ala. Tahu metennya? Tidak tahu meten. Kalau orang Umar bertemu di uku kan, itu nama bameten nomor. Tidak tahu. Sudah ukurannya. Ya sudah ukurannya. Lalu diselip-selipkannya. Sama memuji Nabi SAW kadang berlebihan sehingga membuat harusnya kita dapat syafaat tapi justru dapatlah laknat. Makanya jangan buat, jangan tiru kecuali yang Nabi SAW merekomendasikan melalui perkataannya, perbuatannya dan persetujuannya. Oh, ini kan ulama besar yang buat, iyalah tidak apa-apa. Sebab ulama kita lebih besar. Siapa ulama kita yang lebih besar? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu kan di subuhatnya kita beragama ini harus melalui ulama, Ustaz. Iya, kami melalui ulama. Siapa ulamanya? Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad enggak ulama? Ulama enggak? Woi. Ini apa arti ulama no? Alim, jama' alim. Alimun satu, alimani dua, ulama 3 sampai seterusnya. Nah, jadi Nabi itu bukan dak ulama. Memang antum ahli ijtihad. Sehingga langsung ke Nabi SAW. Ya, memang dulu seluruh sahabat ahli ijtihad. Enggak juga kan? Enggak pernah disortir sama Nabi. Kamu nanya jangan sama saya. Kamu belum ahli ijtihad. Tanya semua Bakar. Enggak ada. Semua dijawab oleh Nabi SAW. Nah, saya sekarang orang awam nanya ke Nabi, ya Rasulullah, menjelang Ramadan ini gimana saya nak tentukan masuk bulan atau belum? Kata Nabi, kamu puasa tanggal berapa? Kalau antum puasa tanggal 11 Maret, keliru antum. Ya, keliru. Antum puasa tanggal berapa? 1 Ramadan. Bukan 11 Maret. Nah, 1 Ramadan dengan apa ditentukan? Dengan nengok, bukan metong. Kan dengan melihat, bukan menghitung. Salat oleh halus hasil lalu sudah ujar. Soal sekali ni. Baik, yalah azan dulu nak. Azan dulu kan? Nah, tu ya. Bertanya jangan siku. Barakallahu fiik.
Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu anna asyhadu anna la haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala la haula wala Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masyaallah kiram. Nah, kenapa kita harus membersihkan hati ini dari segala sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Allah dan merusak hubungan kita dengan hamba Allah. Tadi akibatnya kita sudah lihat, amal tidak diangkat, laporan tidak diproses, ampunan tidak didapat. Berat kita melangkah ke bulan Ramadan dengan langkah yang berat, hati yang berat. Apa sebab? Tadi. Yang kedua, kaum muslimin, bahwa kalau kita dengan Allah tak baik, dengan masyarakat manusia tak baik, berkaitan dengan niat kita. Padahal yang harus kita siapkan dari sekarang, mau Ramadan dekat ini sudah berniat atau belum? Ya,
Sudah berniat enggak? Saya akan melakukan ini di bulan Ramadan. Nah, kalau dengan Allah kita tidak baik hubungan, rusak. Dengan masyarakat juga akan berimbas pula pada niat tadi. Berat kita. Maka yang kedua yang harus kita siapkan ada berniat. Ramadan ini harus menjadi yang terbaik bagi saya. Tidak apa-apa, niat aja dulu. Sanggup tak sanggup urusan nanti. Karena memang Nabi sudah katakan, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman itu selalu lebih baik daripada amalnya. Apa sebab? Kadang dia tidak jadi bisa melakukannya, tapi niatnya sudah terlanjur. Lillahi ta'ala, Allah hitung. Bukankah Nabi yang katakan, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang berkeinginan, berazam melakukan suatu kebaikan, lalu tak jadi dia lakukan, ditulis satu kebaikan sempurna. Wa iza amilaha kutibat lahu asyra hasanat. Kalau jadi dikerjakan, Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Nah, sekarang coba berniatlah kita bahwa saya akan melakukan salat tarawih lillah. Berapapun panjangnya saya akan sanggupi. Ya, ndak tolak-togak duduk malah. Ya kan itu. Ya malah awak nak nolak ada duha sampai apanya khatam kan? Wadduha sampai An-Nas, kan enggak sajus semalam. Mantu pada makna yang belum biasa, tentu boba niat ni. Cuma jangan salat situ lah. Uang lebih pulang lah saya buat dah Honda dak pulang di masjid lain, awak siko bau dua rakaat misalnya. Tapi kalau sudah berniat, kenapa kita berniat? Kita tahu tadi bahwa Ramadan adalah pasar laku, jadi panen raya. Sebutlah seluruh kalimat yang membuat kita bersemangat terus. Atau durian runtuh. Tadilah durian jatuh cik-ciknya, tak mau terlolok dia, apalagi jatuh setiap detik. Nah, pahala Ramadan, subhanallah, digambarkan oleh Nabi SAW dengan kalimat la mithla lahu. Tidak ada yang bisa menandingi puasa. Subhanallah, benar Syekh. Ada 2 orang datang ke Nabi SAW masuk Islam. Yang satu Masya Allah semangat berapi-api sampai akhirnya dia mati syahid. Orang mati syahid apa pahalanya? Masuk surga tanpa hisab. Yang satu masih hidup, walaupun tidak sebegitu semangat, tidak seperti mereka, tapi tidak semangat orang dulu itu sesemangatnya kita. Jangan bayang pula sampai tidak sholat mereka, bukan. Ya, tidak semangat pun hari itu mereka sholatnya di masjid. Nah, awak yang semangatnya sholatnya, kadang-kadang dirapatkan dulu, sholat kita dulu atau sholat nanti aja. Rapat puluh sholat. Kayaknya lebih baik habis itu sholat masing menurut kepercayaan. yang kepercayaannya mesti berjamaah, yang kepercayaannya boleh sholat sendiri-sendiri, hanya sholat berserak gitu. Kalau sudah sholat, tidak usah dirapatkan lagi lah. Ya, sepenting apalah kegiatan kita. Sholat akan lebih penting dari semuanya. Lebih penting dari semuanya. Allah berikan antum 24 jam sehari semalam. Masa untuk 15 menit antum skor pekerjaan antum yang penting itu, yang antum penting, tapi tak ada pahala sisi Allah, tanda Allah alam ya. Berikan itu. Tidak dirapatkan pula dulu. Mana yang bagus? Salat dulu atau teruskan kegiatan kita. Teruskan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagi kami teruskan ngajar, misalnya kuliah kan. Teruskan kuliah. Saya siap meneruskan kuliah, tapi dengan catatan saya bilang,
Jangan satu pun kalian yang tidak berjamaah nanti. Harus kita berjamaah. Oke. Enggak apa-apa. Atau kita pergi sholat dulu berjamaah, lepas itu kita sambung lagi kuliah. Apa payah? Terlambat penceramah dia Ustaz. Sang tak maju terlambat je macam mana? Ambot dia terlambat dia maju dia bodoh. Terlambat dia dak maju. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayo pergi ngajar. Terlambat, tidak pergi ngajar. Terlambat juga lebih baik. Terlambat gara ngajar. Ada alasan ke jemaah. Apa lambat ustaznya? Jago je 5 songa apa perlu mah? Ngajarnya kan. Apa terlambat ustaz? Terlolok kan tak lama bunyi kan? Terlolok sudah asaunya nak mantap. Tapi kalau lek apa lambatnya? Dek maju tadi sampai jam 5:30. Ini sana jam 5 lah selesai bang, tapi pergi solat dulu tambah setengah jam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang satu lagi, setahun selepas itu baru wafat. Lalu diperlihatkan dalam mimpi kepada Talha bin Ubaidillah. Siapa Talha bin Ubaidillah? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 yang dijamin masuk surga, salah satu Talha bin Ubaidillah. Mimpi dia. Di zaman Nabi dia, Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Mimpi dia. Dalam mimpi masuk sampai ke pintu surga. Sampai pintu surga. Bertemulah 2 orang tadi itu yang sama-sama masuk Islam tadi. Satu mati syahid setahun yang lalu, satu baru mati sekarang dan tidak mati syahid. Nah, dalam mimpi itu terlihat oleh Talha, ternyata yang mati tahun itu, yang sekarang tuh lebih duluan masuk surga daripada yang mati syahid. Tentu kan herannya kan? Yang selama ini yang kita pahami orang mati syahid tak ada apa? Kalau masuk orang Arab sekarang ada tol jannah. Jadi jalan tol masuk surga. Tapi ternyata ini lebih duluan masuk. Dan Nabi bilang mimpi orang saleh. Ya, orang saleh, tapi bukan mimpi Pak Saleh. Ya, ini kadang banyak mimpi Pak Saleh sekarang ngaku-ngaku mimpi, bukan. Nah, ini mimpi yang benar-benar. Ini orang gini sang cito ini karang deh, apalagi mimpi. Ada lu bisa mimpi tiai jo Nabi. Ini Aisyah dak tiai mimpi bos-bos kekasih. Ini tiai mimpi jo Nabi. Cenderung apa wano kan? Baca selawat tertentu dah. Jadi dia awak ngak bawa ngak kan dah kicu na tentarang itu. Iya. Bosong syekh tu tiai bos aja Nabi. Lalu ada nyebut tiai Nabi dan pasti duto. Lah selesai. Dan jayo. Nya nampak du amal du nya ndak jo kan mengikut Nabi amal dan nota tu. Kan ya? Ada salah ususnya tu atau yang ini hadis anda iko karangan buya itunya, kiai itu, Habib itu, ayalah. Patut dia cina itu ngaku. Di selawat lah bakarang, tentu cito lah bakarang juga. Sang ibadah bisa dikarang, apalagi cito. Ibadahnya bisa dikarang, dan apalagi cito. Lucu-lucu kadang, tapi tidak usah lah. Dia ada suka lucu banor ya, boleh lucu, kadang pijak lucu banor. Jadi kaum muslimin dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, dia lebih duluan masuk surga. Ceritakan ke sahabat cerita pula yang lain. Akhirnya viral pula cerita tu dia. Amot jangan pergi jihad kan itu jadi enggak. Nah, sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi, "Ma hadzal ladzi tatahaddatsun?" Apa yang kalian cerita ni, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ini mati syahid, ini mati biasa, kok dia luar duluan pula yang masuk surga daripada yang mati syahid. Lalu ceritakan, alaysa qad asha ba'da usana, bukankah dia hidup setahun setelah saudaranya duluan wafat? Alaysa qad adraka Ramadan, bukan dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Nih poinnya di sini, amalnya bertambah, jelas bertambah dari yang mati syahid. Karena kan sama-sama baru masuk Islam, sama-sama baru masuk Islam. Ini pahalanya syahid aja. Ini pahala solatnya, puasa sunatnya, puasa ini dan sebagainya, ditambah oleh Nabi, alaysa qad adraka Ramadan, bukankah dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Subhanallah. Ternyata Ramadan bisa mempercepat masuk surga, mendahului orang mati syahid.
Bayangkan. Itu tak Cina dah. Ji, tak Cina dah. Awak selalu kan mudah-mudahan dapat syafaat dari umat syahid. Ndak, sekarang orang yang puasa insya Allah bisa mendahului orang mati syahid. Karena Nabi yang bilang, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Berarti amal mempercepat. Siapa yang amalnya lambat, nasab tak mempercepat masuk surga. Berarti kalau siapa yang amalnya cepat, maka dia akan cepat masuk surga. Oleh sebab itu, jangan lupa setelah bersihkan hati tadi, berniat baik kepada Allah dan berniat baik pada hamba-hamba Allah. Makanya di dalam puasa kita ingin lillahi ta'ala, kemudian ingin juga berbagi dengan hamba-hamba Allah di bulan puasa ini. Karena di antara amalan yang diandalkan adalah di bulan Ramadan adalah saling memberi sesama muslim dalam semua instrumennya. Ada dengan memberikan perbukaan, man fattara sa'iman kana lahu ajr sha'im. Barang siapa yang menyiapkan perbukaan orang puasa, maka dia dapat pahala orang itu. Berkurang? Enggak akan berkurang dia. Jadi jatah orang tetap, kita dapat jatah tambahan. Jelas? Kemudian tetap siapa yang menghidupkan orang-orang yang mungkin kalau tidak diberikan bantuan, mungkin dia tidak bisa hidup, maka sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Maka sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, pemurahnya orang. Di Ramadan semakin pemurah. Belum lagi orang berbuat buruk sama kita, dicaci makinya kita, dicelanya. Apa kita katakan? Kalau sudah bersih di sini, ada niat buruk lagi sama dia? Enggak. Apa yang katakan ini saya. Karena kalau sudah hilang semua semak-semak itu hati lapang. Hati lapang beda dengan orang hati sempit. Sempit sedikit tersinggung langsung tersungging. Iya, sedikit tersinggung langsung marah. Tapi orang yang hatinya lapang enggak. Berat cobaan tapi dia bisa menghadapi dengan tenang. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Enggak usah lah ya. Cerita terusnya. Nah, ya, ada seorang anak muda putus. Bilanglah tuh putus cinta. Sakit tuh saya. Itu tidak pernah merasakan. Tidak pernah merasakan. Alhamdulillah, syukurlah. Bilang, nah, kita tidak sedang interogasi, apalagi investigasi. Nah, alhamdulillah. Tapi putus cinta itu sakit. Apalagi putus cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak orang gila gara-gara putus cinta, sah? Antum macam ragu dengan saya nampaknya. Orang gara-gara putus cinta banyak yang gila. Seperti Majnun Laila, sah? Atau Katsir Busaina. Katsir namanya cinta sama Busaina tapi putus. Akhirnya putus pula tali akinya. Iya. Dan sampai hari ini masih banyak orang yang putus cinta tapi akhirnya putus tali. Kan banyak yang dipasung gara-gara itu. Tidak pernah dengar? Mau tengok? Ya sih. Kaum muslimin, ayo ke rumah sakit jiwa nanti ya. Sekarang, biar tahu. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Ini gara-gara antum apa namanya? Kenapa tadi? Putus cinta tadi ya. Dia datang ke seorang syekh, kiai. Saya ini mau bunuh diri nih kiai. Kenapa? Sakitnya tak tertanggung sama saya. Apa itu? Putus cinta. Oleh sang kiai, kalau diceramain sekarang tidak masuk ceramah. Jadi ceramah lo penopati cinta nih, saya tidak masuk ceramah.
Akhirnya orang-orang dulu kan suka bawa garam kemana-mana. Masuk gak ambil garam, satu damok, tahu satu damok, satu genggam. Nah, sengaja damok dibuat supaya jangan lupa kosa-kata ini. Satu damok, satu genggam. Masuk dalam air satu gelas. Ini apa isinya? Kosong. Ada garam, kita coba. Ada yang mau uji coba? Nah, masuk garam, lalu dikacau, kasih air satu gelas. Suruh minum. Silakan minum nak. Ya karena kiai nyuruh diminumnya, kiranya obat kan. Minum. Gimana? Apa rasanya? Dia bilang pahit kiai. Kan terlalu masin itu pahit. Kata kiai, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Wih, kenapa alhamdulillah? Kalau masih pahit rasanya garam sebanyak itu, ada harapan sehat. Tapi kalau dia bilang manis kiai katanya, itu bahaya mau obatnya tuh, enggak bisa lagi. Paham? Ya lambe paham itu. Nah, jadi kalau masih pahit rasanya berarti masih bisa sehat. Masih normal. Berarti belum begitu parah. Itu cara menerapinya nanti. Atau kasih dia ini. Apa ini? Air kelapa. Kalau dia bilang pahit, itu bahaya ngobatnya itu. Tapi kalau masih manis, nah jadi masih udah sehat. Akhirnya ditarik, bawalah, ayo kita ke belakang pondok. Kalau pondok-pondok dulu kan di belakang tuh masih ada sungai, itu mata air. Ada pula tempat duduk menghadap ke situ, teduh. Lama temenung saya. Dibiarkan aja dia berpikir sendiri dulu. Kira-kira di depan telaga yang airnya jernih itu, dia baru saja minum air garam. Apa yang dia inginkan? Ya Allah ya. Makanya saya mau uji coba tadi. Saya kasih garam segenggam, lalu ada yang berani aja minum. Habis itu saya ajak pergi ke tempat, saya tengokkan air di depan antum. Gimana kira-kira? Tentu orang minum air garam, tentu minta air dia, sah. Tapi saya sengaja tahan dulu. Supaya dia lebih fokus ke air telaga tadi. Kan di depan dia tuh air. Enggak pernah nengok mata air. Jernih kan? Lepas minum air garam, ingin minum enggak? Ingin. Cuman dia malu sama saya. Kalau dia masih malu berarti masih sehat. Ini kan terapi seperti ini orang-orang berilmu begitu kaum muslimin. Habis itu Asyik ambil lagi garam. Diletakkan di tepi telaga itu, lalu dikacau. Setelah itu dia bilang, kamu mau minum enggak? Tentu nganggu dia. Minum, silakan minum. Minumlah dia. Nah, gimana rasa air ini? Segar. Padahal ada garam tadi, tapi segar. Nah, gimana maksudnya? Nah, baru dia bilang, sekarang baru bisa nerima. Sekarang baru bisa menerima ceramah. Kan udah dikasih minum. Sekarang dengarkan. Tadi kalau kamu minum air garam, masukkan ke air satu cangkir, itu tidak tertahan pahitnya, sah? Tidak bisa dihabiskan. Tapi dimasukkan dalam mata air yang luas, dia justru tak terasa sama sekali. Begitulah hati kita itu. Hati ini kalau lapang, tak sempit, tak banyak syubhatnya, tak banyak syahwatnya, tak banyak beban-beban semak-semaknya, musibah yang itu terasa ringan. Sah? Terasa ringan karena hatilah lapang. Tapi kalau hati sempit, hati sempit diisi dengan cinta dunia, diisi dengan sombong, diisi dengan hasad, diisi dengan dendam kesumat, diisi dengan ujub, riya dan sebagainya, penyakit. Antum pantang nengok orang lebih duluan langkahnya dari antum. Sahih? Padahal dia patut. Apalagi yang namanya putus. Putus tadi. Oleh sebab itu, maka
lapangkan hatimu, bersihkan dari segala syahwat dan syubhat tadi. Akhirnya nanti akan tahu kita bahwa wanita di dunia tidak dia satu-satunya. Sah? Dan berapa banyak orang ingin menikah dengan si fulana dengan harapan seolah dunia milik berdua, sah? Ternyata setelah menikah 2 bulan saja ternyata seperti dalam neraka. Ini ada lagi kisah nyata nih saya ceritakan, tapi tidak selesai juga kaji kita nanti. Nah, itu risikonya. Itu suka pula cerita nampaknya. Ini kisah nyata. Ya. Orang lama berpacaran tapi tak bahagia setelah menikah. Ada orang tanpa pacaran tapi pas menikah bahagia. Makanya tidak usah pacaran. Jelas? Ini inti dari perkataan tadi. Jangan masukkan dalam hati kita yang belum halal untuk kita hayalkan. Jelas ya? Kan beda akhirnya nengok anak gadis yang belum kita akad sampai di rumah tangan di atas kening tak mau tidur. Sah? Tapi kalau nengok istri yang sudah diakad, apalagi masih manis, nengok dia langsung mau langsung mau tidur. Kan antum tidak pernah setelah nengok istri antum susah tidur? Dan ini belum sudah kan? Setelah nengok istri antum yang cantik mau tidur enggak? Iya. Nak tidur sendiri atau tidur berdua itu urusan lain lagi. Tidak usah saya ajarkan. Yang penting nengok yang haram bikin tak bisa tidur, tapi nengok yang halal membuat nyenyak tidur. Alhamdulillah. Oleh sebab itu segera halalkan. Iya, kalau seandainya ada lagi yang nampak, iya mana tahu kan segera. Tapi salah-salah nanti bisa tak bisa tidur. Nah, kecuali antum punya hati yang selapang telaga tadi, bukan sesempit cangkir. Ya, bisa ndak isi bertiga? Kalau belum, jangan diisi dulu. Ikut seperti saya. Nanti saya masih sempit nampaknya, belum bisa diisi banyak. Lampu saya belum begitu terang, jadi belum bisa menerangi banyak kamar. Kendaraan saya masih belum kuat untuk menarik sampai 4. 1 aja sudah kadang-kadang macet. Nah, jadi oleh sebab itu kita nampaknya semazhab ini. Intinya agar niat kita baik, bersihkan dengan iman dan tauhid, dan agar niat kita pada hamba Allah baik, bersihkan dari segala penyakit hati tadi. Jelas? Nah, sekarang pasang niat. Apa yang saya nak buat? Maka kita harus berilmu tentang apa amalan yang paling bermutu di bulan Ramadan ini. Jadi kita niatkan. Kalau tidak kacau nanti. Maka yang pertama sekali, sebesar-besarnya adalah mengikhlaskan tadi. Karena iman, wahtisab itu yang paling penting. Yang kedua, salat yang merupakan barometer, indikator bagi semua amalan yang lain, baik salat, baik yang lain. Ya upayakan supaya salat kita ya sempurna atau mendekati sempurna dari sisi waktu, rukun, syarat, kemudian kekhusyuan. Ya usahakan. Kalau biasa dapat 1/3, sekarang upayakan dapat 1/2. Kan salat itu kadang-kadang ada yang 1/10 ya. Kan ada begitu kita. Tapi usahakan kalau bisa mendekati 100 lah nilainya. Mendekati 100. Salat, kata Nabi, rahasia salat muwaddi'. Karena berpengaruh pada yang lain. Antum sabar mendirikan salat, sabar mendirikan amalan yang lain. Kemudian puasa yang karenanya diwajibkan, dan tadilah disebutkan puasa tak punya tandingan, kata Nabi SAW. Ya, puasa tidak ada tandingannya. Makanya Allah kan bukankah Allah yang katakan puasa itu untuk saya, tidak ditentukan dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, tetapi tanpa hisab. Ada yang saya lupa tadi, puasa tanpa hisab.
ada lagi amalan yang juga Allah berikan tanpa hisab. Apa itu? Tadi untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan kemudian memperbaiki hubungan, maka pahalanya Allah tanggung. Allah tanggung. Saya mau tahu bagaimana besarnya pahala memaafkan? Tidak usah tunggu minta maaf. Tidak usah pula bertahan saya senior, saya lebih tua. Tidak usah, tidak ada, semua itu dibuang. Ya Allah, sejak sekarang saya sudah maafkan siapapun yang bersalah pada saya. Apa payahnya? Sakit hati ini Ustaz. Kalau antum pelihara ya sakitlah. Kalau sakit jangan dipelihara. Kalau antum pelihara tidak sembuh-sembuh, kapan mau tunggu di padang mahsyar dulu? Untung-untung nanti Allah yang lobbykan untuk kita. Ya, untung-untung Allah yang akan, kalau bahasanya memberikan memberi syafaat untuk kita. Mau tidak maafkan? Kalau maaf, ini bagi kamu hadiahnya. Cuman kan tidak semua begitu. Yang terjadi adalah nanti kalau tidak memaafkan, kalau kita yang zalim diambil dari amalan kita. Maka dari sekarang, pokoknya lapangkan hati tadi. Karena seluruh beban amal, seluruh beban musibah akan terasa ringan kalau hati itu luas. Ibarat bermain jurus ya, kalau lapangannya luas, lebih gampang untuk lari. Wih, kalau antum bertarung di tempat yang luas, maka lebih gampang untuk membuka jurus, khususnya jurus langkah 1000. 6. Sah? Tapi di tempat yang sempit payah kita. Jadi lebih baik di tempat yang lapang tadi. Kemudian puasa, kemudian qiyamul Ramadan, yaitu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, khususnya fil ashril awakhir. Harus niatkan. Kemudian Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an, syahr Ramadan adalah syahrul Qur'an. Harus berniat dari sekarang, saya harus tamat Al-Quran minimal sekali dalam bulan Ramadan ini. Karena Nabi berikan batasan maksimal 3 kali sekali tamat, 3 hari sekali tamat, minimum 40 hari atau sebulan sekali tamat. Nah, niatkan sekarang. Mungkin bagi pemula, pemula mungkin sejus itu luar biasa, itu napasnya gitu ya. Tapi bagi yang sudah bacaannya lancar, apalagi hafiz, insya Allah sekali 3 hari bisa tamat. Ya, karena apa? Dia kalau hafiz itu kan kemana berjalan bisa dia bisa sambil murajaah. Nah, tapi kalau yang tidak habis terpaksalah batal wudu lagi, hari ini malas nih. Lama, bacaan tidak lancar pula. Tapi ketahuilah, tidak lancar pun Allah beri nilai, apalagi lancar. Kemudian sedekah tadi sudah singgung, yaitu sedekah karena Nabi alaihissalam menyundahkan banyak atau lebih pemurah di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa, dan ini yang Allah juga beri doa mustajab di bulan puasa. Ya, khususnya orang yang sedang puasa, Allah berikan doa yang mustajab. Maka banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Taib, yang terakhir. Terakhir, jaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa kita atau merusak pahalanya. Kayaknya harus belajar kita. Jangan berhenti sampai di sini. Tapi saya akan berhenti sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan juga di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.